Kesimpulannya, bahwasanya ketika jin itu menampakkan diri di alam manusia, itu adalah saat yang paling lemah bagi dia. Mengapa itu adalah saat-saat paling lemah? Karena ketika jin masuk di alam manusia, dia menampakkan dirinya dengan wujud apapun itu, maka hukum yang berlaku di alam manusia itu juga berlaku untuk mereka. Kita ambil pisau, kita tusuk mereka, luka, bahkan bisa mati. Kita hantam mereka, mereka juga bisa kesakitan, luka, lebam, bahkan mati. Kita tembak dengan pistol, bolong. Ya, maka tidak ada sejarahnya jin ditusuk, ditembak, kemudian tembus gitu ya, kayak Casper itu, kayak hologram. Tidak ada. Kalau dia sudah menampakkan diri di alam manusia, wujud apapun itu bentuknya, kita hajar, kena dia, mati dia, luka-luka. Makanya resiko sebenarnya ketika jin itu menampakkan diri di alam manusia. Ya, makanya jarang jin yang punya mental baja. Sayangnya, ya, kita dan anak-anak kita atau mungkin pendahulu kita sudah didoktrin bahwasanya jin itu makhluk yang sangat kuat, yang tidak mungkin ditembus oleh pedang, yang tidak mungkin dikalahkan dengan apa namanya, senapan, seperti yang di film-film itu. Bohong. Kalau kita tembak, wassalam sudah. Buktinya hadis riwayat Imam Muslim, yakni ketika ada salah seorang pemuda Ansor yang dia izin kepada Nabi SAW ketika perang Khandaq, karena dia baru menikah, dia izin pengen menjenguk istrinya. Saat dijumpai di rumahnya, ternyata istrinya ada di depan rumah. Ya, dia cemburu, dia arahkan mata tombaknya itu ke istrinya, saking cemburunya. Tapi disuruh sama istrinya, sabar dulu mas, lihat apa yang ada di dalam rumah yang menjadikan aku keluar rumah seperti ini. Saat masuk ke rumah, apa yang didapati? Ular besar berwarna hitam yang melingkar di ranjangnya. Dia tusuk, ya, sekonyong-konyong dia tusuk, nggak pakai basa-basi. Ularnya mati dan pemudanya juga dibunuh oleh keluarga jin yang dia bunuh. Karena ternyata ular tersebut adalah jelmaan dari jin muslim. Ketika Nabi SAW datang, Nabi menyuruh para sahabat untuk memintakan ampun kepada pemuda Ansor tersebut. Istaghfiru li sahibikum. Ya. Inna fil madinati jinnun qad aslamu. Karena ada di Madinah ini sekelompok jin yang mereka itu telah berislam, sudah masuk Islam. Itu dibunuh, ditombak, kena, wah, meninggal itu. Jinnya itu meninggal, pemudanya juga dibunuh, ini sama-sama meninggal. Nah, di hadis riwayat Imam Muslim ini juga sekaligus saya mengklarifikasi tentang video saya yang dipotong-potong orang ketika saya mengisi kajian di Malaysia tahun 2016. Itu video saya di Malaysia tentang perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa yang ngaku-ngaku melihat jin, kita tolak persaksiannya kecuali dia seorang nabi atau seorang rasul. Tapi perkataan Imam Syafi'i ini saya ambil dari kitab Al-Kaukabul Ajud dengan redaksi teksnya, man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatil Qur'an. Siapa ngaku-ngaku bisa melihat mereka, yakni bangsa jin, maka ditolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Quran. Apa yang dimaksud melihat jin di sini? Yang dimaksud orang-orang yang mengaku bisa melihat jin adalah para dukun atau orang-orang yang sengaja
sengaja mengekspos dirinya seakan-akan dirinya itu mengetahui perkara-perkara gaib supaya manusia mendatangi dirinya, ya, kemudian mempercayai segala apa yang dia katakan. Bukan orang-orang yang diganggu jin kemudian dia bisa melihat penampakan-penampakan mereka. Justru orang-orang yang memang dia diganggu jin sehingga dia bisa melihat penampakan mereka, ini harus kita bantu karena dia tidak mau ngaku-ngaku. Jangankan ngaku, pengen lihat aja tidak mau, pengennya ditutup, begitu ya. Adapun ketika jin sudah merubah dirinya kepada wujud yang lainnya, ya, yakni wujud yang padat, seperti meja ini padat, tubuh kita padat, buku ini juga padat, ya, itu semua orang bisa melihat. Dalilnya riwayat Imam Muslim tadi, yakni ketika ular jelmaan jin itu dibunuh, masih ditancapkan di tombak pemuda tersebut sehingga bangkai dari jin itu bisa dilihat oleh semua orang yang melayat ke rumah pemuda Ansor tersebut. Tidak dilihat oleh 1-2 orang saja. Sedangkan kemampuan indigo yang bisa lihat jinnya itu mereka atau semua orang? Hah? Penampakan jin yang dilihat sama anak-anak indigo yang katanya punya indera keenam ini, yang bisa melihat jinnya hanya mereka saja atau semua orang? Hanya mereka saja. Paham ya? Tapi kalau penampakan jin yang sudah masuk kepada benda yang padat wujudnya seperti meja ini, seperti wujud kita, maka yang bisa lihat adalah semua orang, tidak terkecuali. Ya, nah, maka yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang ngaku bisa melihat jin dalam bentuk yang tak kasat mata, wujud gaibnya, ini yang persaksiannya ditolak, dia dicap pendusta dan dia apa? Harus dihukum karena telah menyelisihi Quran.